Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan. Semoga di hari Rabu ini dan hari-hari berikutnya kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan menjalankan aktivitas kawan, diberikan kemudahan mencari rezeki, mencari pekerjaan bagi kawan-kawan yang masih nganggur, yang sering nongkrong di warung kopi, di pos ronda main catur terus. Semoga diberikan kemudahan mencari pekerjaan agar tidak main catur terus kawan. Semoga juga diberikan kemudahan mencari jodoh bagi kawan-kawan yang jomblo ingin punya pasangan. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa tiap hari Rabu kita akan mengulas turnamen mingguan yang ada di chess.com title Tuesday Blitz edisi 25 Juli 2023. Tadi malam admin sempat ingin upload kawan permainan Champion Chess Tour babak kualifikasi seri kelimanya kawan. Tapi karena daerah kami kena giliran lampu mati kawan, listrik mati, admin tidak bisa upload game tadi malam. Oke kawan, untuk Title Tuesday Blitz edisi 25 Juli ini di sesi awal ada 3 pemain dengan perolehan poin yang sama kawan. Ada MVL, ada Iturizaga, dan ada Grandmaster asal Indonesia, Susanto Megaranto dengan perolehan 9,5 poin kawan. Hasil dari 8 kali kemenangan dan 3 kali remis. Mungkin di sini nampak bahwa MVL ini menempati posisi pertama, di posisi kedua ada Iturizaga dan Megaranto di posisi ketiga. Admin tidak begitu jelas mengenai tie breaks-nya seperti apa kawan. Kalau ingin melihat posisi 1, 2, 3-nya pada saat live game. Karena admin tidak melihat live game-nya kawan, jadi admin tidak tahu persis siapa yang memenangkan walaupun poin mereka sama. Untuk sesi akhir kawan dimenangkan oleh MVL, memimpin sendirian dengan perolehan 10 poin hasil dari 10 kali kemenangan dan 1 kali kalah pada game terakhirnya melawan Hikaru Nakamura. Di posisi kedua ada Hikaru Nakamura dan di posisi ketiga ada Grandmaster asal Belgia Daniel Darda kawan. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini saya ambil permainannya Grandmaster Susanto Megaranto kawan. Pada game terakhir sempat mengalahkan Super Grandmaster Wesleso. Seperti apa gamenya? Langsung kita ke papan analisis, di mana Megaranto pegang hitam kawan dan Wesleso mengawali dengan pembukaan pion raja, pion E4 dibalas dengan permainan karokan defense oleh Megaranto. Di sini seperti biasa, pion D4 merupakan pilihan utama kawan, tapi memilih variasi kuda F3. Tetap pion D5 dimainkan oleh Megaranto. Dan di sini kawan, pion D3 ataupun kuda C3 merupakan pilihan utamanya kawan. Biasa berlanjut dengan gajah G4 atau pertukaran dengan pion D pukul pion E4 diambil oleh kuda kawan, dan nanti berlanjut dengan kuda F6 seperti biasa dalam permainan karokan, tapi di sini kebanyakan gajah G4. Dan bisa berlanjut dengan pion H3. Variasi seperti ini masih lazim dimainkan oleh Super Grandmaster level atas kawan, dan nanti opsinya bagi putih bisa rokade panjang. Selepas gajah berkembang, nanti opsinya rokade panjang kawan dan memulai serangan dengan pion G4 di langkah berikutnya. Kita mungkin melanjutkan kuda B ke D7, selepas itu pion G4 dihentikan dengan pion H6, baru di sini putih rokade. Itulah jalurnya kawan. Saat kalian bermain dengan kuda C3 dibalas dengan gajah G4. Tapi memilih dengan pion D3 dan Megaranto melanjutkan dengan pion D pukul pion E4, pion E pukul balik pion E4 dan Megaranto langsung bertukar menteri. Mereka bermain tanpa menteri di langkah kelima ini kawan. Selanjutnya ada gajah G4. Kuda B berkembang ke D2 untuk backup kuda kawan, agar pionnya tidak rusak bertumpuk kawan dari ancaman gajah terang di peta G4 ini. Dan Megaranto melanjutkan pengembangan kuda D terlebih dahulu untuk mengosongkan jalur jika ingin rokade panjang langsung menempatkan benteng langsung di lajur D yang sudah terbuka penuh. Pion H3, gajah sikat kuda F3, lanjut Megaranto menyerahkan gajah terangnya bertukar dengan kuda putih. Selanjutnya pion E6, tidak terburu-buru rokade panjang. Gajah D3, kuda G berkembang ke F6. Di sini raja naik ke peta E2 untuk menghindari lajur D, juga segera mengeluarkan bentengnya kawan. Pion H6 lanjut Megaranto kontrol peta G5, tidak memberikan kesempatan gajah keluar ke G5. Pion E5, kuda lari ke D5, dikejar lagi dengan pion C4. Kuda ke B4 ancam gajah. Gajah dipertahankan mundur ke peta B1 dan di sini ada pion A5. Langkah yang sangat kuat dari Megaranto ini kawan untuk segera mendapatkan ruang di sisi menteri. Apakah didorong lagi terus kawan untuk membuka akses bagi benteng langsung di lajur A. Selanjutnya benteng D1 lanjut Wesleso. Di sini gajah E7 dan gajah D2. Persiapan sikat kuda mungkin kawan. Dan di sini Megaranto terus dorong pion A4. Gajah C3 tidak jadi sikat kuda kawan. Dan Megaranto terus dorong pion A3 untuk buka akses bagi bentengnya kawan. Dan di sini kawan pilihan terbaik adalah menerima tantangan pertukaran pion.
tapi dorong pion maju ke petak B3. Dan coba lihat kawan, di sini putih mempunyai pion lemah di petak A2. Tentu kuda ini sangat mengganggu posisi pion ini kawan, membuat benteng ataupun gajah nanti sibuk mengawal pion ini. Dan langkah terbaik dari Megaranto kawan, kuda mundur ke A6 untuk menghindari disikat oleh gajah. Gajah siap menggantikan posisi kuda, menantang pertukaran. Nanti kudanya lompat kembali untuk mengawal pion A2. Di sini ada kuda E1, gajah B4. Diterima oleh Wesley So, gajah pukul gajah B4, diambil balik oleh kuda. Dan kuda ini posisinya sangat nyaman kawan di posisi petak B4 ini. Dan di sini ada pion F4. Kalau kalian mencoba menantang pertukaran kuda di sini bisa berlanjut dengan kuda pukul kuda kawan, tak ada masalah. Diambil balik oleh gajah oleh benteng. Nanti kuda yang di sini manuver kawan dan menggantikan posisi kuda hitam. Tetap pion ini akan mendapatkan pressure yang membuat sibuk para perwira menjaga pionnya agar tidak jebol. Nanti hitam mempunyai pion bebas di lajur A. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah pion F4, mencoba mendapatkan ruang, perkuat juga pion pusatnya E5. Dan Megaranto kuda C5. Di sini kuda C2 menantang pertukaran, diterima seperti ide tadi yang saya tunjukkan kawan, diambil balik oleh gajah. Kuda manuver ke A6, manuver lagi kawan, coba pressure pion yang di sini nanti. Raja ke D2 dan raja hitam bergerak ke E7 terlebih dahulu, tak perlu terburu-buru kawan. Coba buka akses bagi koneksi kedua benteng siap untuk menempati lajur D, satu-satunya lajur yang terbuka penuh. Raja putih naik ke C3. Sekarang pion C5, hentikan laju pion, berikan dukungan juga bagi kuda ke petak B4. Gajah E4 incar pion dan pion dilepas. Langkah cerdas dari Megaranto menantang pertukaran benteng. Ditolak dengan pion B4. Pilihan terkuat adalah benteng diangkat naik ke petak D2 kawan. Kalaupun kalian coba langsung ambil pion yang di sini, hitam akan mendahului pertukaran benteng kawan. Setelah pas diambil balik, kuda ini lompat ke petak B4 dan jelas kawan incar pion di sini. Kalaupun kalian backup dengan benteng, di sini ada opsi pion G5 ataupun dengan benteng kawan, menantang pertukaran benteng. Kalau ditolak benteng ini bergeser kawan, awas ada ancaman skakmat. Jadi terpaksa akan diterima oleh putih kawan dengan raja ambil balik benteng putih di petak D8. Dan di sini pion jatuh di langkah berikutnya. Sulit lagi untuk mengejar posisi kuda, yang dimana raja putih juga tidak bisa mendekati pionnya untuk menjaga pionnya sendiri. Hitam bisa menang. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah pion B4. Di sini pion C pukul pion B4 skak, raja mundur ke C2, ada benteng pukul benteng, lanjut Megaranto bertukar benteng dan kembali menantang pertukaran benteng. Ditolak benteng B1, coba pressure pion di sini dan di sini kawan Megaranto melangkah benteng D4, ancam gajah, ancam pion. Pilihan terkuat lainnya adalah benteng D7 kawan. Pertahankan pionnya kawan untuk mendapatkan tempo pergerakan raja nanti bisa naik kawan, mengawal pion ataupun mencoba pressure pion yang di sini. Tapi memilih dengan langkah benteng naik ke petak D4, gajah ambil pion B7, ancam kuda, benteng ambil pion C4, tempo skak, raja ke D3, dan selanjutnya benteng C3 skak, raja bergeser, kuda lari ke C5, benteng ambil pion B4, lanjut Wesley So, benteng dalam ancaman. Pilihan terbaik menantang pertukaran benteng di petak B3, tapi Megaranto memilih benteng G3. Sekarang gajah F3, coba kunci posisi benteng. Di sini pion G5 untuk memberikan jalan bagi benteng segera keluar kawan, menantang pertukaran. Ditolak benteng B5 ancam kuda, kuda lari ke D7, benteng B7 pin kuda, raja lari menghindari pin-pinan kawan agar tidak kena serangan tadi dengan gajah C6. Di sini ada raja E3. Pion G pukul pion F4 skak dan pilihan terbaik raja menghindar ke petak D4 kawan, tapi raja ambil pion F4. Selanjutnya benteng G5, incar pion di sini kawan, dan pion ini jatuh di langkah berikutnya. Kalaupun di backup dengan langkah benteng B5, pertahankan posisi pion kawan. Di sini hitam bisa membalas dengan benteng F5 skak terlebih dahulu. Entah raja mau lari kemana kawan, apakah tetap mempertahankan pion di sini. Dan di sini kalian bisa jawab dengan pion F6 kawan, menantang pertukaran pion. Tapi jika dilanjutkan dengan langkah presisi pun, permainan juga bisa berakhir remis. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah pion G4 dan kuda ambil pion E5 kawan. Kalau diambil oleh benteng ya resikonya nanti putih akan menang satu perwira, punya tempo, skak ambil kuda dan benteng hitam jatuh. Oleh karena itu ambil dengan kuda pion E5 ini. Tapi masalahnya ada pion H4,
Tapi ada cara kuda G6 skak terlebih dahulu, berikan jalan bagi benteng tempus skak kawan. Raja mundur ke G3, benteng lari ke C5, persiapan menusuk ke baris kedua untuk hancurkan pion yang ada di peta A2, meloloskan pionnya sendiri kawan. Dan di sini benteng ambil pion F7. Benteng C3, pin gajah kawan, diikuti dengan kuda bergerak ke peta E5. Dan di sini pilihan terbaik adalah benteng ini bergerak, ancam kuda, ancam pion di sini, ancam pion yang di sini kawan. Kalaupun ke sini langsung, kuda akan bergerak, coba pin gajah, memang tidak bisa ambil pion langsung karena gajah jatuh kawan. Di sini mungkin berlanjut dengan pion G5, pion pukul pion, diambil balik, raja bergerak mendekati benteng, benteng F4. Kemungkinan permainan masih juga bisa beragremis. Tapi Wesley So dorong pion H5 usir kuda, kuda ke E5 ancam benteng, benteng turun ke F4, dan Megaranto aktifkan rajanya kawan, mulai maju ke peta E7, jaga pion, persiapan menuju pusat juga. Di sini Raja Putih turun ke G2, dan di sini Megaranto sudah diambang kemenangan kawan. Ada dua pilihan terbaik, benteng C2 skak untuk mendapatkan pion agar pionnya juga bisa segera lolos, ataupun simplifikasi pertukaran perwira di peta F3, memulai permainan endgame Raja versus Raja. Inilah yang dilakukan oleh Megaranto, simplifikasi memulai permainan endgame Raja versus Raja, walaupun jumlah pionnya sama kawan, 3 pion versus 3 pion, cuma struktur pion hitam lebih menguntungkan, apalagi sekarang hitam punya tempo melangkah. Pion E5 merupakan pilihan yang bagus juga, atau raja bergerak ke peta F6. Raja maju ke peta F6. Pilihan Megaranto untuk menghentikan pion G5 kawan. Raja putih naik, diusir dengan pion E5 skak. Raja ke peta E4 dan raja G5. Melepaskan pionnya kawan untuk mendapatkan atau membersihkan pion-pion putih. Dan baku hantam di sini kawan. Di sini Wesley So mencoba menjebak posisi raja agar tidak bisa keluar. Tapi bisa keluar kawan di langkah berikutnya, karena pada posisi ini tidak punya tempo lagi raja untuk mendapatkan posisi yang berlawanan atau opposite color kawan. Di sini temponya putih melangkah. Kalau tadi melangkah ke peta F3, raja lari ke peta G5. Kalau bergerak ke peta F5, raja lari ke peta G3 kawan untuk meloloskan pion. Bergerak ke peta F3, raja ke G5. Di sini raja G3 dan Megaranto melepaskan pion di lajur hanya ingin membersihkan pion di lajur A ini kawan. Sudah tak terkejar lagi kawan, posisi Raja Megaranto lebih cepat untuk mendekati pion putih ataupun mengawal pionnya di lajur A. Di langkah ke-61 ini Wesley So menyerah. Oke, itulah kawan salah satu permainan Grandmaster Susanto Megaranto di titel Tuesday Blitz edisi 25 Juli sesi awal. Bersama dengan MVL Iturizaga, Megaranto mendapatkan 9,5 poin. Tentu turnamen ini ada hadiahnya kawan, setiap sesi hadiahnya totalnya 2.500 US dollar. Tentu dibagi peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Oke, semoga permainan dari Megaranto dan ide-idenya tadi bisa jadi bahan referensi kalian dalam permainan Karokan Defense kawan. Khususnya tadi variasi kuda F3 yang dipilih oleh Wesley So. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Mungkin nanti sore kita akan coba lihat permainan di sesi akhir, ataupun juga ingin melihat kualifikasi Champion Chess Tour seri kelima kawan. Ataupun melihat permainan Iren, di mana Iren di game ke-8 bermain remis melawan pemain non-master asal Cina. Coba admin nanti akan otak-atik lagi game mana yang bagus untuk kita ulas kawan. Atau kalian bisa berikan saran di kolom komentar. Oke, terima kasih kawan tiap hari sudah mampir. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.